Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap sehat, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Dan semoga kalian terus semangat, optimis, dan terus memiliki inisiatif pada diri kalian sendiri agar kalian tetap semangat dan melakukan pembelajaran, dan semoga pengimplementasinya nanti berdampak baik bagi kalian dan keluarga kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ketua kelas silakan memimpin doa sebelum kita masuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefisienkan waktu, Bapak ingin mengabsen dulu ya kehadiran kalian. Apakah ada yang nggak hadir, ada yang hadir, atau ada yang sakit atau tanpa keterangan? Oke, baik. Yang pertama Muhammad Franco. Hadir, Pak. Oke, baik. Lukar Ahmad. Hadir, Pak. Oke, baik. Nur Selina. Hadir, Pak. Oke, baik. Lunox Lutfia. Hadir juga, Pak. Oke, hadir. Feksana. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Zilong Khan. Hadir, Pak. Oke, hadir. Tabloid. Hadir, Pak. Oke, hadir. Balmonti. Ada, Pak. Oke, hadir. Gusion Nara. Hadir juga, Pak. Oke, hadir. Sukijang Uchiha. Ada dong, Pak. Baik, saya rasa dalam absen Bapak kalian hadir semua. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi giat kalian dalam melakukan proses pembelajaran ini pada pagi hari ini, dan tetap semangat, dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, agar kiranya Bapak ingin membacakan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada 6 ya. Yang pertama, mensyukuri perubahan sosial di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan etika sosial dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, mengkaji perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan teori perubahan sosial. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, menganalisis dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Yang keenam, menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Jadi semoga kalian dapat menanami tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, dan semoga kalian memberikan motivasi, dan semoga tujuan pembelajaran ini memberikan motivasi kepada kalian untuk tetap giat dalam belajar. Oke. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Tolong untuk saudara Zilong, Ananda Zilong, untuk membacakan pengertian perubahan sosial tersebut. Silakan. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai sikap-sikap sosial dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, Pak. Oke, baik Ananda. Terima kasih atas partisipasinya. Udah jelas ya pengertian perubahan sosial tersebut. Jadi perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan yang termasuk dalam sistem sosialnya memengaruhi termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam artian di sini sistem sosialnya dapat mempengaruhi termasuk nilai-nilai. Jadi perubahan sosial itu dapat mempengaruhi sikap-sikap sosial dan pola-pola interaksi, pola hubungan timbal balik antar masyarakat yang lain dengan masyarakat yang satunya lagi. Jadi di situ perubahan sosial bisa terjadi. Jadi jika ada pertanyaan silakan. Oh ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Kan di perubahan sosial itu pasti memiliki penyebab mengapa perubahan sosial terjadi. Jadi saya ingin bertanya, Pak, apa penyebab dari perubahan sosial?
Oke, baik Ananda atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari teman kalian tersebut ialah tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Jadi itu inti pertanyaan dari saudara kalian itu Zilong tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama itu bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah mengakibatkan perubahan struktur pada masyarakat, yaitu adanya perubahan sosial baik dari daerah yang tujuan atau daerah yang ditinggalkan. Dalam artian di sini adanya urbanisasi di dalam. Maksudnya adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota maksud dari esensi dari perubahan urbanisasi tersebut ialah daerah yang ditinggalkan adalah berkurangnya penduduk. Jadi daerah yang dituju adalah bertambahnya penduduk di suatu daerah tersebut. Jadi di sini terjadinya perubahan sosial di dalam karena adanya proses urbanisasi, yaitu proses perubahan sosial dari desa ke kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan yang kedua, penemuan-penemuan baru. Dan penemuan-penemuan baru di sini dalam artian yaitu penemuan-penemuan dalam bidang teknologi atau dalam bidang ilmu pengetahuan. Misalnya dalam bidang teknologi, contohnya misalnya penemuan-penemuan dalam bidang teknologi yaitu alat komunikasi, dalam bidang teknologi yaitu alat transportasi. Itu bisa jadi adalah penemuan-penemuan inovasi baru yang belum tentu kita dapat pada tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun era zaman dulu, yaitu era tahun 90-an, kita bisa dapat pada era tahun 2000-an. Jadi itu merupakan penemuan-penemuan baru, inovasi baru yang ditemukan oleh manusia. Dan yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Konflik atau pertentangan dalam masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial dalam artian di sini mengapa konflik masuk? Karena konflik bisa menyebabkan perubahan sosial dikarenakan adanya pertumpahan darah di antara masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam artian bisa jadi pertumpahan darah di sini karena disebabkan konflik antar suku, antar ras, antar agama, dan mengakibatkan ratusan jiwa orang atau jutaan sampai jutaan orang meninggal, atau bisa lebih fatalnya lagi bisa melibatkan pertumpahan darah antar anak-anak atau lansia yang bisa jadi di situ bisa melanggar hak asasi manusia bagi masyarakat tersebut, dan itu suatu pelanggaran yang sangat berat. Dan yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat sendiri. Yaitu maksudnya terjadinya pemberontakan diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok sehingga mendorong untuk keluar dan membuat sistem kekuasaan yang baru. Dalam artian di sini misalnya kita bisa ambil contoh pada tahun 1998 yang terjadinya perubahan besar terjadi di Indonesia, baik perubahan kepala negara, wakil kepala negara, struktur kabinet, sampai pada perilaku masyarakat, yaitu menjadi lebih berani mengkritis secara kerja pemerintah. Itu merupakan suatu contoh dari poin keempat ini, karena di situ terjadinya perubahan-perubahan sosial, perubahan sistem pemerintahan, perubahan sistem kabinet, atau misalnya perubahan aturan-aturan atau regulasi pemerintah yang diterapkan. Itu bisa jadi misalnya tidak ada kecocokan dengan masyarakat sehingga terjadinya demo atau demonstrasi yang dilakukan oleh para penyampai aspirasi masyarakat, yaitu mahasiswa. Itu merupakan contoh dari poin keempat. Jadi begitu ya nak. Terima kasih Pak. Dari penjelasan Bapak tentang pertanyaan Anda tadi. Jadi kita beralih ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada dua, yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi dimaksud di sana perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat. Dalam artian proses lambat bisa jadi dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dalam waktu yang cukup lama, misalnya proses profesi dari pekerjaan suatu masyarakat tersebut, misalnya adalah petani, dia tidak ada peningkatan dari profesi pekerjaannya tersebut sehingga adanya proses perubahan evolusi yang sangat lambat. Dan perubahan evolusi ini bisa menyangkut secara individualis, misalnya secara cuma bergantung pada seorang masyarakat. Inti dari individualis, jadi hal tersebut bisa terjadi pada masyarakat atau saja, atau bisa terjadi pada daerah atau pada pedesaan atau dusun atau RT. Itu bisa jadi terjadi perubahan evolusi di dalamnya. Dan kedua, perubahan revolusi. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Dalam artian di sini tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya.
yaitu ya seperti perubahan pada era zaman sekarang yang tidak ada perencanaan sebelumnya. Misalnya tidak ada perencanaan sebelum dari tahun 90-an kita beralih ke 2000-an, kita harus begini, tidak. Tetapi ini mengikut pada zaman era sekarang sama era modern, kita mengikut pada perkembangan teknologi, sehingga kita harus belajar untuk beradaptasi di dalamnya. Sebagai masyarakat kita harus beradaptasi tentang bagaimana perubahan sosial kita, bagaimana ke depan perubahan sosial yang akan terjadi. Kita harus menerima apa adanya. Mau tidak mau perubahan tersebut akan kita alami seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangan zaman yang akan terjadi. Dan yang ketiga itu dampak perubahan sosial, ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya ialah terciptanya lapangan kerja baru. Dalam artian di sini memang dampak positif yang paling besar sehingga terjadinya perubahan sosial itu terciptanya lapangan pekerjaan baru, yaitu adanya perkembangan pusat-pusat industri, department store, dalam artian mall-mall, tentang apalah yang sangat modern dan sangat mengikuti era-era yang sangat modernisasi sekali. Misalnya contoh tadi industri, ya bisa jadi perusahaan tersebut ingin mencari pekerja di luar sehingga dia membuka lowongan pekerjaan, sehingga itu membuka pintu bagi warga yang ingin mencari pekerjaan dikarenakan karena faktor ekonominya rendah, sehingga ia ingin meningkatkan perekonomiannya dengan mencari pekerjaan baru di luar dari desanya, di luar dari daerahnya. Itu bisa jadi juga terjadi karena adanya pertambahan penduduk, ya. Itu bisa juga terjadi karena adanya perpindahan urbanisasi. Dan yang kedua yaitu dampak negatif. Dan dampak negatifnya yaitu yaitu terjadinya disintegrasi sosial. Disintegrasi terjadi karena adanya revolusi, kesenjangan sosial, perbedaan kepentingan yang dapat mendorong perpecahan dalam masyarakat. Dalam artian di sini perpecahan dalam masyarakat bisa terjadi karena misalnya perbedaan suatu suku dan ras yang tidak menerima adanya perubahan sosial, sehingga di situ bisa terjadi konflik di dalamnya. Misalnya ada yang warga yang menerima perubahan sosial, ada warga yang tidak menerima perubahan sosial, sehingga adanya kesenjangan sosial di dalamnya dan mengakibatkan konflik antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Dan itu bisa jadi juga masuk dalam perbedaan kepentingan. Misalnya perbedaan kepentingan membedakan masyarakat miskin nggak boleh ke sini, masyarakat miskin nggak boleh ke situ. Bisa jadi adalah perbedaan yang dapat menimbulkan konflik internal, dan konflik ini bisa terjadi dikarenakan karena hal tersebut, dan itu merupakan dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi. Dan itulah materi dari Bapak pada pagi hari ini. Semoga kalian menyimak dengan baik dan memahami dan mengampai dan menganalisis dengan baik, sehingga kedepannya kalian dapat mengimplementasikan tentang apa itu perubahan sosial dan tidak canggung lagi tentang bagaimana dan mengapa itu perubahan sosial terjadi. Jadi untuk tugas kalian kedepannya yaitu silakan kalian memberikan contoh perubahan sosial yang terjadi pada daerah kalian. Apakah perubahan sosialnya terjadi secara evolusi, apakah perubahan sosialnya terjadi secara revolusi, dan apa dampak dari perubahan sosial yang terjadi pada daerah kalian. Jadi itu tugas kalian, ya. Semoga minggu depan kita bertemu lagi dan dikumpul pada saat mata pembelajaran Bapak selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi kalian. Saya sangat mengapresiasi kehadiran kalian dan keaktifan kalian dalam proses pembelajaran kali ini. Semoga kita tetap dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat walafiat untuk melakukan pembelajaran pada minggu selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kelebihan ada pada Allah, kekurangan ada pada Bapak, dan semua kelebihan tersebut ada pada diri kalian. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.